Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video gua Mbah Gojol. Iya, em, video kali ini kita melanjutkan video yang sebelumnya ya, yang terkait project GitHub user app bagian yang kelima. Nah, sekarang kita di bagian yang keenam ya. Jadi pada video kali ini kita bakalan implementasi search ya, search menggunakan widget search view gitu. Jadi kita mencari user yang ada di GitHub. Oke. Ya, teman-teman, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Jadi eh, kita harus lihat dulu service yang digunakan untuk melakukan pencarian di Postman. Jadi kita buka lagi Postman ya. Ya, ini Postman-nya gue udah sediain di deskripsi dan lu tinggal import aja di aplikasi Postman ya. Nah, di sini gue juga udah kasih eh, sampel ya, sampel untuk melakukan pencarian. Iya, oke. em, kita coba lagi. Nah, muncul data pencariannya. Ini ya, jadi kita mencari username yang menggunakan Android itu, username yang menggunakan data Android atau string Android. Jadi di sini nanti muncul ya. Nah, ini beberapa username yang menggunakan kata-kata Android. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masukin servisnya ke dalam project kita ya. Seperti apa caranya? Seperti ini. Jadi kita balik lagi ke GitHub user. By the way, source code-nya ini lo bisa download ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Tinggal di clone aja. Dan di sini kita tambahin satu thread ya, buat untuk melakukan pencarian user. Ini kita ubah search user GitHub. Oke. Dan di sini kita paste seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita hapus ya. Kemudian di sini kita ganti dengan query. Query. Nah, ini. Kita ganti dengan query. Sorry, bukan query, tapi query map. Jadi yang ada mapnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita hapus aja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti seperti ini. Param. Mutable map. Oke, hash map aja ya. Map. Nah, ini string, kemudian ini any. Jadi nanti di sini kita isi key-nya, kemudian di sini kita isi value-nya. Nah, value-nya gua kasih any ya, karena kan ada yang string, ada yang integer. Jadi baiknya sih gua kasih any aja. Oke. Ini sebenarnya bisa pakai hash map, bisa pakai map, bisa pakai mutable map juga ya. Sama aja sih sebenarnya. Collection. Ya, kita ganti map aja kali ya. Nah, biar lebih simpel codingannya. Ya, kemudian kita coba cek lagi di bagian sini. Di sini kan dia menggunakan objek ya, teman-teman. Objek, kemudian total count, ada incomplete resultnya, kemudian item. Nah, kemarin kita udah buat juga. Nah, ini ya, udah buat juga. Jadi kita akan pakai menggunakan data kelas ini. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya, parsing parsing atau ngubah JSON ini jadi data kelas. Oke. Nah, ini cukup kita tambahin di sini ya, di responnya. Oh, ini udah ada nih. Itemnya aja kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman, selesai. Servisnya udah jadi, selanjutnya kita di bagian view model. Nah, di bagian view model ini sebenarnya kurang lebih sama ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini jangan lupa ini kita set ke get
bukan get, source ya. Nah, di bagian param kita bikin map of. Nah, map of. Kemudian kita cek lagi. Di sini kita bisa set page-nya, kita juga bisa set per page. Jadi per page ini adalah berapa sih item yang mau kita ambil ya. Contoh misalnya 10. Berarti hanya 10 item yang kita ambil. Kalau page ini halaman ya. Jadi kita bisa lihat mana ya? Kita bisa lihat. Jadi kan ini user kan ada banyak ya, mungkin ada ribuan kali ya. Nah, itu ribuan itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa page gitu. Nah, untuk key ini adalah keywordnya ya, atau query-nya ya. Jadi di sini kita masukin di key yang ada yang menggunakan key ini, kita masukin username. Tuh. Seperti ini ya, teman-teman. Key terus to. Nah, to di sini kita isi dengan username. Di sini berarti kita tambahin ini kita get username, di sini kita tambahin username. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masukin username-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen gue mau melakukan pencarian tapi nggak usah banyak-banyak datanya, misalnya 10 aja gitu, atau 5 aja, atau 1 biji aja. Itu bisa teman-teman tinggal set aja. Di sini kita bisa ngatur. Misalnya cuma 1 data aja yang kita ambil itu bisa teman-teman. Jadi cuma 1 aja nih, tuh. Ya, itu bisa. Jadi di sini gue bakalan pakai per page ya. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar gue nggak kena limit ya. Karena untuk mengakses API GitHub ini kita dibatasin sebenarnya teman-teman. Itu. Jadi di sini biar nggak terlalu banyak-banyak, gue melakukan request ke API, gue batasin menggunakan per page ya. Jadi gue nampilin 10 aja. 10 item atau 10 user. Ya. Di sini sebenarnya teman-teman bebas ya, mau pakai mau enggak gitu ya. Bebas. Nah, nanti juga gue bakalan kasih tahu caranya biar apa ya? Biar limit kita itu banyak gitu ya, menggunakan token GitHub. Ya, tapi nanti ya setelah ini berhasil. Oke. Ada beberapa yang harus kita sesuaikan lagi di bagian sukses ya. Di bagian sukses ini kan dia respons user. Jadi di sini kita ganti sesuai dengan ini nih, respon.item. Jadi tinggal di sini dot item. Ada nggak ya? Ada nggak ya? It. Oh, ini di sini kita masih ada yang salah nih. Kita nggak perlu pakai mutable list, teman-teman. Pantesan nggak ada. Nah, jadi kita nggak perlu lagi pakai mutable list ya. Karena kan kita nampilin keseluruhan respon, bukan hanya item datanya aja gitu kan. Nah, di sini baru kita dot item. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita bikin layoutnya dulu ya. Kita bikin search view-nya dulu. Nah, bikin search view-nya kita tambahin, kita cuman tinggal tambahin aja widget namanya search view. Nah, kayak gini teman-teman. Terus ini kita bikin match parent lebarnya ya. Kemudian kita kasih hintnya cari username di sini ya. Di sini ya. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita kasih ID-nya search view. Kemudian apa lagi? Iya, udah kayaknya cukup segini aja. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Jadi constraint-nya ini di bagian atas ya. Kemudian nah, review-nya ini itu ada di bagian bawahnya third view. Jadi kita pindahin top to bottom third view. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini nanti jadinya teman-teman. Jadi ini ada Saka view-nya di atas search-nya. Oke. Kemudian satu lagi ding, kita tambahin icon invert false. Nah, oke. Cukup.
Kayak gini aja, ada yang kurang nggak ya? Ya, nggak ada. Next, kita panggil third, apa namanya? Third view-nya ya. Jadi binding third view. Nah, set on query listener. Jadi kita akan melisten apa yang diketik di third view-nya itu. Nanti ketika apa namanya? Ketika diketik itu ada 2 listener. Jadi dia bisa ngelisten. Nah, ini bisa ngelisten ketika apa namanya? Ini kenapa lagi? Ini kenapa, cuy? Bentar. Ini kenapa dia merah? Kita coba lihat lagi. Bener kan ya ini search view? Tipenya salah ya. Search view. Ah iya, salah ternyata. Kita harus importnya yang menggunakan Android X ya, teman-teman. Jadi di sini tadi gue udah telanjur import yang salah. Nah, ini bukan Android X. Search view-nya jadi ada 2 ya. Kita pakai yang Android X. Nah, ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Nah, jadi nanti muncul implement member 2 metode ya. Metode yang pertama ini ketika dia melakukan tombol search, baru kita get apa namanya? Get username yang dia ketik di search view-nya. Nah, kalau yang ini ketika dia sedang ngetik gitu. Dia sedang ngetik dan kita langsung dapat value-nya. Itu. Nah, kita pakai yang atas ya, teman-teman. Bebas di sini, teman-teman, kalau mau improve mau pakai yang bawah, yang on query text change, ya monggo ya. Tapi di sini gua pakainya yang text submit. Nah, di sini kita tinggal panggil view model get user, masukin username-nya PO ya. Dot to string. Nah, kayak gini, teman-teman. Kita coba jalanin. Harusnya seperti ini sudah cukup untuk menampilkan, untuk mencari user GitHub. Oke, kita tunggu lagi installing. Iya, sudah muncul seperti ini ya, teman-teman, jadinya. Nah, sekarang kita coba search nama username GitHub gua deh. Lab dev. Nah, kemudian kita search pakai tombol search yang ada di bawah. Set. Nah, berhasil ya, teman-teman. Jadi dia bakalan nampilin username snapdev. Oke. Dan ini kalau kita masuk ke dalam, nah dia bakalan nampilin detail dari si knalpdev, username knalpdev ya. Oke. Ini kalau kita hapus, dia nggak bakal balik lagi ya, karena kita tidak menggunakan query text change. Jadi di sini kita harus start lagi. Nah, sekarang apa ya? Sekarang kita tambahin token ya, biar limit kita itu jadi banyak ya. Limit kita jadi banyak untuk akses API si GitHub. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bikin token. Nah, bikin tokennya gimana? Bikin tokennya teman-teman buka halaman atau masuk ke GitHub-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya akun GitHub ya bikin aja dulu. Kemudian teman-teman masuk ke bagian setting. Nah, di bagian setting ini teman-teman masuk ke halaman ke bagian developer setting. Terus out ya. Out. Personal access token.
Nah, personal access token. Kemudian di sini teman-teman generate new token. Di sini teman-teman bisa atur eh, kadaluarsanya berapa hari tokennya. Itu misalnya di sini kita sebut token app GitHub user ya. Kemudian scope-nya apa nih? Misalnya dia tokennya bisa untuk akses repo dan lain sebagainya. Itu kita bisa atur teman-teman. Oke. Nah, kita butuh untuk yang read user ya. Ya cukup gini aja teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman mau apa namanya checklist semua juga nggak apa-apa sih. Ya, kita generate. Nah, sebagai informasi, token ini adalah gantinya passwordnya teman-teman ya. Jadi saranku token ini jangan di-share ya, jangan di-share kemana-mana. Token ini cukup teman-teman yang tahu karena token ini sebenarnya adalah password akun GitHub-nya teman-teman. Gitu. Dan ini setelah gue bikin video ini langsung gue delete tokennya. Oke. Ya, ini tokennya kita copy ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke Android Studio dan kita coba di Postman. Postman sini kan tadi gue nunjukin nih. Nah ini cara penggunaan tokennya seperti ini teman-teman. Jadi kita tambahin key namanya adalah authorize ya. Kemudian di bagian value-nya ini kita tambahin keyword token, kemudian token kita di sini. Nah, kita paste dengan yang baru. Kita coba jalanin dan hasilnya muncul ya. Tidak seperti yang di awal. Nah, kalau misalnya tokennya sudah tidak aktif, itu kayak gimana jadinya? Responnya apa? Nanti responnya itu bad kredensial. Nah, itu artinya tokennya teman-teman itu sudah hangus ya, atau error code-nya itu adalah 401. Itu artinya adalah tokennya teman-teman bermasalah. Tuh. Nah, cara nambahinnya di sini di mana? Cara nambahinnya teman-teman bisa taruh tokennya di sini dulu ya. Di build config file di Gradle. Teman-teman taruh di sini tokennya. Kemudian ini URL-nya kita hapus ya. Token. Nah, paste tokennya di sini. Kemudian kita sync. Oke, sudah ke sync. Setelah kita udah ke sync, nanti kita harus modif service-nya di sini. Gitu. Sebenarnya ada banyak cara ya, teman-teman. Ada banyak banget cara bagaimana kita menempelkan token di service yang udah kita buat ya. Nah, caranya ada apa aja? Caranya teman-teman bisa lihat di bagian karena kita pakai Retrofit ya. Jadi teman-teman bisa akses Retrofit Square-nya ya. Ini officialnya. Di sini ada tutorialnya bagaimana kita apa namanya menambahkan header token ya. Nah, ini header manipulasi. Nah, ini ada cara yang pertama, cara yang kedua, terus cara yang ketiga, cara yang keempat ya. Ada banyak teman-teman dan kita juga bisa tambahin ya apa namanya di bagian interceptornya itu kita bisa tambahin juga di situ. Itu di request-nya langsung itu bisa kita tambahin jadi nggak perlu satu-satu kayak gini itu juga bisa teman-teman ya. Tergantung kebutuhan juga sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman tergantung kebutuhan. Kalau tokennya berubah-berubah itu ya jadi pikir lah coba pakai apa gitu kan. Ya kalau gue biasanya seringnya pakai ini ya. Kalau tokennya berubah-berubah itu dan kita akan pakai ini ya. Jadi kita nggak bakal coba-coba yang bagian ini tapi kita langsung pakai yang ini ya. Nanti itu mah PR ya teman-teman buat coba-coba yang lain. Oke. Nah, di sini kita tambahin token-tokennya. Nah, ini ya. Kan kita tambahin token-tokennya kayak gini. Kemudian kayak gini. Kayak gini. Satu lagi. Nah, ini. Oke, di situ kita rapikan codingannya. Karena ini kan menggunakan Java ya sampelnya. Jadi ya harus kita rapikan lagi. Seperti ini ya.
Mendingan gua replace biar cepet. Loh, nggak mau di replace dia. Alah. Ya, udah selesai. Pastikan tidak ada merah ya teman-teman. Nah, kemudian eh, karena kita tokennya nggak berubah-berubah, jadi sebenarnya kita bisa langsung aja set default default value-nya gitu, default tokennya kayak gitu. Kita bisa langsung set default tokennya. Cara panggil token yang ada di Gradle kita menggunakan build config ya. Dot tokennya tidak ada. Nah, kalau tokennya tidak ada, berarti teman-teman harus rebuild dulu. Nah, kalau rebuild nggak bisa, berarti teman-teman clean project dulu, habis itu di rebuild. Biasanya rebuild aja itu udah bisa ya. Cuman kadang-kadang kan Android Studio suka error, dan teman-teman harus clean projectnya dulu. Iya, pasti bakalan merah ya, karena kan tadi kita ada perubahan di bagian service. Sekarang kita coba panggil build config dot. Nah, ini tokennya sudah muncul. Oke, ini kita tinggal kayak gini aja. Nah, oke, cukup teman-teman. Di sini pasti nggak bakal merah. Kita terbalik naruh posisinya. Kalau untuk default value kita naruh posisinya itu di belakang ya. Nah, seperti ini. Biar kita opsional aja mau tambah token apa enggak. Tuh. Jadi kita pindahin posisinya ke bagian yang terakhir juga. Nah, cukup. Ya, di sini nah udah nggak ada yang merah ya. Jadi pastikan teman-teman nggak ada yang merah gitu. Dan ini kita tinggal running aja teman-teman. Nah, kita tinggal running, kita coba aman ya. Live, save. Nah, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya teman-teman hari ini di part yang ke-6. Selanjutnya mungkin kita akan apa namanya, kita akan coba tambahin apa ya, tambahin favorit ya, tambahin favorit. Kita coba tambahin favoritnya menggunakan database lokal room ya. Ya, itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, tulis aja di kolom komentar atau hubungi gue juga nggak apa-apa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.